Selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Sudah pada mandi? Ayo kita mulai ibadah pada pagi hari ini ya. Kakak-kakak semua sudah siap. Nanti ada yang menyanyi, ada yang pimpin doa, kalian bercerita. Pokoknya mantap deh. Ayo kita berdoa. Lipat tangan. Ayo lipat tangan dua-duanya. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Tuhan sudah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, sesaat lagi kami akan mengikuti ibadah di pagi ini. Berkati kakak-kakak pengasuh sehingga kakak-kakak pengasuh dapat memberikan hati yang penuh sukacita untuk dapat mengajar adik-adik di pagi ini. Terima kasih Bapak, bimbing kami semua, sertai kami semua, dan biarkan kami selalu dalam sukacita. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat kakak. Adik-adik, senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian kembali. Minggu ini cerah sekali. Kita akan menyanyi satu buah lagu ya kakak? Ya. Kita akan menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Mari kita menyanyi. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih karena Tuhan jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Satu kali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih karena Tuhan jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita masuk pada lagu yang kedua ya. Mari kita menyanyi kakak-kakak. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Satu kali lagi ya. Mari kita bersukaria hari ini karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu berikutnya ya. Kakak-kakak saya siap? Siap. Kita akan menyanyi lagu Saya Cinta Yesus. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali.
Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dapat kami pahami dan kami mengerti, serta kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Berkati adik-adik yang mendengarkan firman ini dari rumah, agar mereka dapat mengerti dan pahami firman-Mu ini Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya adik-adik, pada saat ini kalian akan membawakan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kalian ingin bertanya dulu, minggu lalu ada yang masih ingat cerita yang dibawakan oleh Kakak Kristi? Semoga dia masih ingat ya, cerita minggu lalu tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta ialah hari pencurahan Roh Kudus, roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai penolong dalam melakukan segala aktivitas kita hari lepas hari. Nah, pada saat ini kalian akan bercerita tentang cara hidup jemaat yang pertama. Terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Nah adik-adik, pada saat murid-murid Tuhan Yesus atau yang disebut juga Rasul, mereka menerima Roh Kudus, yaitu dalam berupa lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan mereka bisa berbahasa. Petrus mulai berdiri dan mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus. Petrus mulai berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu adik-adik, banyak jiwa yang datang untuk mendengar. Dan pada saat itu juga jemaat yang ada di situ, mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mau memberi diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus bukan saja bisa berbahasa dalam berbagai macam bahasa, tetapi mereka juga bisa melakukan mujizat. Nah, mujizat-mujizat yang mereka lakukan di kehidupan mereka hari lepas hari membuat banyak orang semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan mereka juga adik-adik sangat indah. Mereka hidup saling mengasihi. Tiap-tiap hari di rumah mereka kumpul bersama-sama, mereka memecah-mecahkan roti bersama, membagi apa yang menjadi kepunyaan mereka kepada orang-orang yang tidak punya. Mereka juga adik-adik kumpul untuk beribadah adik-adik di rumah. Mereka selalu memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka sangat indah sekali adik-adik. Nah, dari jemaat yang mula-mula ini adik, awalnya ketika Petrus menyampaikan khotbah, banyak jiwa yang mau memberi diri untuk dibaptis. Jumlah mereka adalah sebanyak 3.000 jiwa adik-adik. 3.000 itu sangat banyak ya adik-adik ya. Kalian tidak bisa hitung pakai jari karena jari kalian terbatas, tapi 3.000 itu sangat banyak adik-adik. Mereka mulai percaya dan mengikuti Yesus. Nah, karena kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dan 3.000 orang itu sangat bagus, sangat indah, mereka hidup saling mengasihi. Semakin hari adik-adik semakin banyak yang datang untuk mau mengikuti Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus, karena hidup mereka yang saling mengasihi, saling tolong-menolong, tidak iri hati, tidak dengki, saling mengayomi satu sama yang lainnya. Nah adik-adik, pelajaran kita pada saat ini mengajarkan kepada adik-adik semua di rumah dalam masa pandemi ini tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan. Nah, di rumah bukan hanya bangun, tidur, nonton, main HP, nonton YouTube, tidak adik-adik. Tapi bagaimana kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus dan jemaat yang pertama? Mereka hidup bersekutu bersama-sama. Mereka memecah-mecahkan roti, mereka membagi-bagikan apa yang ada pada mereka, dan juga mereka beribadah. Jadi adik-adik, di rumah adik-adik tidak hanya duduk begitu saja, tidak nonton begitu saja, tapi bagaimana adik-adik menyiapkan waktu untuk mengajak papa, mama, kakak, dan adik untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan.
Yang kedua, kalau misalnya adik-adik ada punya kelebihan, lihatlah di sekeliling adik-adik. Ada tetangga, ada teman-teman adik-adik yang membutuhkan bantuan, berikanlah bantuan kepada sesama. Jadi adik-adik, inilah pelajaran kita minggu ini. Semoga firman ini dapat adik-adik pahami dan adik-adik mau menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah sekarang kita akan menyanyi bersama-sama lagu Rukun Cinta. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap hadirat kekudusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan begitu nyata bagi kami semua di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami dari waktu ke waktu dan boleh menjaga kami dengan baik Tuhan. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami berterima kasih kami boleh berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu kami yang kami lakukan secara virtual Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh bagi kami anak-anak-Mu sekalian yang mengikutinya dari rumah. Tuhan jaga, Tuhan pelihara Tuhan. Kami terus mendoakan orang tua kami yang dengan setia membimbing anak-anak ini Tuhan dalam mengikuti pelayanan ibadah sekolah minggu kami Tuhan yang kami lakukan secara virtual ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, walaupun mereka masih kecil, mereka belum mengerti, tapi kami percaya kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati adik-adik terkasih kami ini Tuhan dalam mengikuti ibadah yang kami lakukan ini Tuhan. Berkati kakak-kakak pengasuh yang dengan setia melayani adik-adik ini Tuhan. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang sudah mengikuti pelayanan ini secara virtual maupun belum mengikuti Tuhan. Engkau berkati agar di minggu-minggu yang akan datang mereka akan mengikuti dan mereka bisa mendapatkan pelayanan sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa bagi pandemi corona yang sedang terjadi ini Tuhan. Engkau jauhkan dari kehidupan kami dan biarkan berlalu, agar kami dapat hidup kembali dengan normal, dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan syafaat kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat, dan inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa.
pagi adik-adik. Kakak Indah kali ini akan menyampaikan info tentang kesehatan ya. Kita akan mau memasuki masa new normal life. Apa itu new normal life? New normal life adalah memulai hidup yang baru. Bagaimana caranya? Jangan lupa, corona masih tetap ada, COVID-19 masih tetap ada. Apa yang harus kita lakukan? Tetap selalu memakai masker ya. Pakai masker setiap mau keluar rumah. Rambut yang panjang diikat, jangan digerai ya. Kemudian setiap keluar dari manapun juga selalu tetap cuci tangan memakai sabun dan airnya air mengalir ya. Kemudian lagi di dalam tas adik-adik selalu bawa apa? Tisu basah. Kalau nggak ada tisu basah, pakai sanitizer ya. Jangan lupa selesai pergi, lepas bajunya, ganti kemudian mandi. Ingat ya adik-adik, semua akan sehat kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu ceria kita di pagi ini. Kakak Lia akan berdoa dan di akhir doa kita akan menyanyi bersama-sama lagu Bapa Terima Kasih. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Biarlah ibadah kami di minggu ceria ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Adik-adik, kita akan melihat aktivitas minggu lalu yang adik-adik telah kirim ke kakak pengasuh. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Hai, aku Rendra. Ini ayat hafalan saya. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terima kasih. Shalom kakak pengasuh. Fanya mau membaca ayat hafalan Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Shalom. Dadah. Shalom kakak. Saya akan menghafal ayat hafalan
Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam kakak saya akan menghafalkan ayat hafalan Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam kakak pengasuh SD mau menghafal ayat hafalan Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Shalom. Yoel pasal 2 ayat 28a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terima kasih. Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Yoel 2 ayat 28. Halo adik-adik, minggu ini aktivitas kita, Kakak Novi akan menunjukkan adik-adik siapkan kertas seperti ini dan kertasnya dilipat seperti ini. Nah, kalau sudah dilipat, adik-adik menggambar tangan adik-adik. Menggambar. Seperti begini ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik gambar, terus adik-adik menggunting kertas ini hingga menjadi seperti begini. Dan setelah itu di dalamnya adik-adik tulis seperti ini. Saya cintai Tuhan Yesus. Difoto dan dikirim ke kakak pengasuh, batas waktu sampai hari Kamis. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Saya, kakak Opi, Kakak Lian, Kakak Indah, Kakak Lia. mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.